kami dari kelompok Nasigo, kami ingin menceritakan pengalaman kami selama mengerjakan proyek UMKM. Perkenalkan, nama saya Steven Hanu Firmansyah. Saya sebagai kameramen dan bertugas mendesain poster digital, membuat brand guideline, dan membuat motion graphic. Saya Safira Azhara. Di sini saya bertugas sebagai editing video horizontal, desain bingkai story IG, desain topi, desain kaos, dan juga desain X-banner. Perkenalkan, saya Jessica Venita Anaya Kesya. Di sini saya bertugas membuat desain brosur, apron, feed Instagram, story Instagram, dan juga melanjutkan desain maskot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatayan Guru Laksono, absen 16. Saya mempunyai job mendesain banner, menu, ganci, dan stiker, serta saya dokumentasi BTS. Perkenalkan, nama saya Faven Zaki Pratama. Saya bertugas sebagai kameramen serta dokumentasi BTS, dan untuk desain saya membuat poster cetak, ganci, tote bag sama kartu nama. Saya Levian Satranaval, saya bertugas sebagai editing video proses, video wawancara, terus poster digital sama poster pelang tanda masuk. Oke, kita masuk ke bagian kesan dan pesan dari saya sendiri. Proyek ini berat dan panjang ya. Tapi menurut saya dengan proyek ini kami dapat pengalaman yang banyak banget, luas banget. Dari mulai kita kerja di lapangan, kita ketemu sama klien, gimana cara kita komunikasi, gimana cara kita negosiasi sama klien biar desain yang dia mau tuh bisa kita realisasikan. Terus dengan proyek ini kita bisa ningkatin skill kita dalam desain gitu. Jadi pokoknya dengan proyek ini kita jadi tahu gimana susahnya dalam memenuhi kebutuhan klien dan dalam dunia kerja. Untuk pesannya, semoga proyek ini bisa terus terlaksana dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Dan untuk adik-adik kelas tetap semangat, karena besok pasti bakal menghadapi proyek ini juga. Intinya ya semangat lah. Pesan-kesan dari saya, kesannya proyek rebranding UMKM ini menambah pengalaman yang seru dan berkesan karena dapat merebranding UMKM lebih berkembang dan juga banyak dikenal orang. Kemudian dengan proyek ini saya jadi lebih tahu bahwa bagaimana proses merebranding dari awal, mulai dari mengenal produk, menentukan konsep, menyusun identitas baru yang lebih menarik. Kemudian untuk pesannya, melalui proyek ini saya belajar bahwa kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab sangat penting dalam sebuah tim. Dan semoga untuk kedepannya jika ada proyek UMKM kembali dapat maksimal, kompak, dan juga lebih baik untuk UMKM kedepannya. Kesan dari saya selama mengerjakan proyek ini adalah sangat menyenangkan, seru, dan juga sangat berkesan. Walaupun prosesnya panjang dan juga melelahkan, tapi di akhir ada rasa puas karena proyek ini selesai dengan baik dan hasilnya bisa benar-benar bermanfaat bagi UMKM tersebut. Kemudian untuk pesannya, dari proyek ini saya belajar bahwa kerja tim bukan hanya soal membagi tugas, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama anggota, kemudian saling memahami peran satu sama lain, kemudian bagaimana kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil bersama. Untuk pesan dan kesan, proyek ini sangat berkesan bagi saya. Saya senang di proyek ini saya mendapatkan pengalaman baru dan tantangan baru. Untuk pesan, semoga proyek ini kedepannya lebih berkembang dan bermanfaat untuk adik-adik generasi berikutnya
tetap semangat karena kalian juga akan merasakan proyek ini. Untuk kesan pesan dari saya kurang lebih sama ya kayak teman-teman saya. Ini proyeknya lumayan panjang, lumayan berat juga ya, tapi ada serunya juga, dapat pengalaman dan tantangan baru. Seru. Untuk pesan dari saya, semoga proyek ini ya semakin berkembang dan terus terlaksanakan karena banyak manfaatnya. Terima kasih. Kalau dari saya kesan dan kesannya proyek ini bisa membuat bagaimana pengalaman saya bisa turun ke lapangan, terus bagaimana berkomunikasi dengan klien yang secara sopan, kemudian ini membuat saya bisa bekerja sama dengan kelompok saya dan bertanggung jawab atas tugas yang saya kerjakan. Terus pesannya semoga proyek ini bisa semakin terus berkembang dan buat adik-adik besok semoga kompak sama semangat lagi. Oke, itu aja kesan pesan dari kami. Kemudian lanjut ke kendala atau tantangan yang kami hadapi. Dimulai dari saya. Tantangan yang saya hadapi sendiri itu saat bertemu klien. Rasanya tuh itu kan pertama kali tuh, jadinya rasanya berat, canggung, awkward. Jadi saya harus coba lebih biasain diri. Saya biasain diri biar saya tuh berani komunikasi sama klien saya. Tantangannya juga di manajemen waktu. Kayak kita harus lebih memperhatiin waktu, apalagi cuacanya saat itu lagi sering hujan, jadi kami harus mempertimbangin gimana cara kita ngelola waktunya biar kalau kesana tuh pas gak hujan, tapi dapatnya biasanya seringnya ya pas hujan, ya udah nggak apa-apa. Mungkin tantangannya cuman di situ aja sih dari saya. Safira. Untuk kendala dan tantangan dari saya, kendala yang dihadapi selama proyek ini berlangsung itu bagaimana mengatur waktu, karena selama proyek berlangsung juga banyak kegiatan di sekolah dan luar sekolah. Jadi gimana caranya untuk membagi waktu antara kegiatan di luar dan juga kegiatan rebranding UMKM ini. Kemudian untuk tantangannya dari saya itu bagaimana menyesuaikan konsep rebranding dengan keinginan dan karakter UMKM. Selain itu juga memahami kebutuhan UMKM. Kalau bagi saya kendala dan tantangannya ada pada ide dan juga keterbatasan waktu, di mana proyek ini dikerjakan di sela-sela pelajaran lain sehingga saat terpotong dan kita tidak bisa melanjutkan desainnya, jadi idenya tuh ketahan gitu, jadi gimana ya, sulit buat melanjutkannya begitu. Untuk kendala dan tantangan saya memanajemen waktu dan saya sulit untuk memperoleh ide. Biasanya ide saya munculnya di akhir-akhir mepet deadline dan jadinya waktunya kurang gitu ya. Untuk kendala dan tantangan saya ya kurang lebih sama juga. Saya selalu mendapatkan ide itu agak akhir-akhir gitu. Paling seminggu sebelum deadline baru dapat ide. Oh, ini ternyata bagus juga ya gitu. Sama kendalanya pas selama project ini juga cuaca lagi buruk, karena pas kapan itu pernah pulang dari tempat UMKM itu hujan-hujanan sampai sekolah sepatu saya basah. Kurang enak sih. Kurang lebih itu aja. Dan tantangan saya mungkin dari kadang ambil proses itu kadang ada yang kurang, jadi kadang di tengah ambil pas mau pindah ke project lain kelupaan, jadi harus balik lagi. Terus komunikasi saya kadang ada miskomunikasi juga, terus kadang tuh ngerjain tuh masih ke distract sama yang lain, jadi waktu buat ngerjain tuh kayak kepotong-potong nggak fokus gitu. Oke, baik, itu aja kendala dan tantangan dari kelompok kami. Lanjut ke cerita unik yang dialami kelompok Nasigo ini selama project. Ada yang mau mulai nggak? Sudah dari saya sendiri. Oke, ini yang awal ya. Jadi kan kami
awal-awal kunjungan tuh kami nggak tahu tuh nama nasigo itu dari mana. Habis itu kami ditanya Pak Yo, nama nasigo ini dari mana? Terus kami kan nggak bisa jelasin, mau nggak mau kami kesana lagi untuk tanya-tanya dan untuk memenuhi kebutuhan lain lah pokoknya. Terus Mas Ifal cerita tuh, ternyata nama nasigo ini tuh diambil bukan karena entah ya, pokoknya bukan karena nasi bakar. Nasigo ini diambil karena dulu menunya mereka tuh menu utamanya nasi goreng, makanya nasigo. Dan Mas Ifal ini karena brandnya udah jadi nasigo ini, dia nggak mau ganti lagi, tapi sekarang menunya malah ganti jadi nasi bakar. Nah itu lanjut, ada lagi nih pertemuan keberapa ya yang pas kita nyerahin ya, yang pas ada pelanggan. Mas Ifal juga cerita, kita tuh katanya dia dapat pelanggan dan pelanggannya tuh dapat informasi dari Instagram kan, makanya dia bisa ke sana. Masalahnya kita kayaknya tuh baru bikin Instagram tuh kayak beberapa hari yang lalu dan itu masih baru banget, belum diisi apa-apa kan. Terus kita bingung, ini beneran dari Instagram kita atau dari Instagram orang? Pelanggannya gabut kayaknya. Ya mungkin itu. Terus ada lagi nggak guys? Terus saya waktu mau ke percetakan, saya sudah janjian sama Safira. Janjiannya habis maghrib, kan hujan. Terus saya tunda habis sisa. Saya konfirmasi ke Safira, tidak ada jawaban. Tapi bilangnya habis sisa sudah OTW ke tempatnya. Saya udah OTW ke tempatnya, tapi Safiranya nggak ada. Saya WA lagi tengah malam baru dibales. Ternyata ketiduran dia. Akhirnya saya hujan-hujanan. Ya kasihan ya Alif ya. Oke, ada lagi nggak? Ada gitu kalian? Aduh Fabian. Pas kita selesai masang hasil desain kita. Hah? Iya kan waktu itu kan kebetulan banget pas banget abis masang itu hujan. Nah kita disuruh nunggu dulu di rumahnya Mas Ifal waktu itu. Terus sama Mas Ifalnya kan kayak bingung nih mau nawarin kita makanan apa. Masalahnya nasi bakarnya lagi nggak ready. Terus saya sama Atta dikasih uang 100 buat disuruh pergi beli mie ayam. Nah kondisinya kan rumahnya Mas Ifal kan di gang yang lumayan sempit nih. Kita tuh mikirnya mau jalan, tapi disuruh bawa motornya Mas Ifal. Jadi saya sama Atta agak hujan-hujanan itu bawa motornya Mas Ifal pergi ke tempat mie ayam, beli mie ayam. Lewat gang sempit. Hah? Lewat gang sempit. Ya lewat gang-gang sempit. Yang beneran itu cuman cukup satu motor pas banget. Kalau misal motornya agak gedean itu mungkin nggak bakal bisa lewat gitu. Begitu dan rempet pot. Iya, mana pas kita baru berangkat dari rumahnya Mas Ifal itu kita nyerempet potnya Mas Ifal. Karena saking sempitnya waktu itu. Udah sih itu aja. Ada lagi nggak? Udah cukup. Oke, jadi mungkin itu aja cerita unik yang ada di kelompok kami. Lanjut ungkapan buat guru pembimbing kami Pak Yosef. Ini mau masing-masing atau tak saya wakilin aja? Wakilin bisa. Masing-masing. Wakilin bisa. Baik, dari saya dulu. Terima kasih buat Pak Yosef sudah membimbing kami selama ini, walaupun saya sendiri saya jarang direvisi kayaknya. Tapi untuk teman saya tuh sering jadinya kayak kebantu banget di kelompok kami, jadi terbantu, jadi lebih terarah, jadi lebih ngerti juga gimana di dunia kerja itu kita gimana, kita di pressure lah, kita di inilah. Ya pokoknya terima kasih banyak Pak Yosef. Perasaan saya ketika dibimbing Pak Yosef sebelumnya, terima kasih banyak Pak buat Pak Yosef. Perasaan saya menyenangkan namun sedikit tegang karena sering dikejar-kejar deadline, tapi nggak apa-apa. Pak Yus selalu memberikan arahan dan masukan yang baik sehingga saya terdorong untuk berpikir kreatif dan kritis.
Pesan saya dari selama pengerjaan proyek bersama Pak Yosef. Sebelumnya terima kasih Pak Yosef. Saat dibimbing saya merasa sangat terbantu dan proses pengerjaannya menjadi lebih terarah. Dan menurut saya dengan adanya bimbingan tersebut kami jadi bisa jadi bisa belajar dan memahami standar kerja di dunia kerja seperti itu. Sudah cukup. Untuk pesan dari saya kepada Pak Yu, terima kasih banyak Pak Yu. Saya jadi lebih terarah lagi dalam mendesain. Datangnya Pak Yu ketika saya lagi kebingungan, Pak Yu banyak memberikan referensi kepada saya. Terima kasih banyak Pak Yu. Jangan nangis ya Pak Yu. Untuk dari saya, sebelumnya ya terima kasih juga Pak Yo karena sering sekali membantu saya, apalagi misal desain saya yang menurut saya udah jadi nih, saya tanya ke Pak Yo, Pak ini gimana Pak? Isu Pak Yo bisa bilang kayak, lah ini kenapa kayak gini? Oh ini mending kayak gini. Baru saya nyadar kan, oh iya ya kenapa nggak kayak gitu. Jadi saya berterima kasih sama Pak Yo atas segala bantuannya ya kayak gitu dalam desain, walaupun kadang agak tegang, agak ngeri gitu kan, tapi sangat membantu pada akhirnya. Jadi saya sangat berterima kasih. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Yo. Ya walaupun saya dalam buat desain pelang itu awalnya tuh cuma desain sederhana tapi karena Pak Yo juga kurang suka, akhirnya saya revisi. Setelah revisi beberapa kali akhirnya desainnya diterima. Dan oke, itu aja ungkapan buat Pak Yo. Satu lagi guys, ternyata ada yang kelupaan manfaat untuk kelompok kami, dimulai dari saya. Untuk saya sendiri, proyek ini bermanfaat banget. Saya jadi lebih ngerti susahnya gimana kerja sama tim, gimana komunikasi bersama tim, gimana menghadapi klien. Pokoknya saya jadi lebih bisa meningkatkan skill saya dalam desain. Dan untuk UMKM sendiri semoga terbantu dengan adanya proyek UMKM ini. Semoga UMKM-nya dapat terus maju. Ya, Safira. Kalau manfaat proyek ini untuk saya sendiri dapat menambah pengalaman, mengasah skill dan kreativitas saya, dan juga pemahaman tentang rebranding UMKM. Untuk manfaat UMKM-nya semoga dapat bermanfaat dan semoga terus berkembang UMKM-nya, tidak hanya setelah di branding namun kedepannya tambah maju dan lebih dikenal banyak orang. Kalau bagi saya proyek ini sangat bermanfaat karena bisa menjadi pengalaman kerja nyata yang melatih kemampuan desain, kemudian kemampuan komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan klien, dan juga rasa tanggung jawab. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk manfaat proyek ini di saya bisa melatih skill saya dan lebih bertanggung jawab lagi. Untuk manfaat ke UMKM, dengan kita merebranding UMKM tersebut, semoga UMKM tersebut bisa semakin terkenal, semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Untuk dari saya, manfaat dari proyek ini ya mengasah skill saya, menambah pengalaman saya untuk kurang lebih bagaimana besok di dunia kerja kan ya. Ya. Dan semoga untuk UMKM-nya ya semoga makin berkembang, semoga Mas Ifal besok jualannya keluar dari rumah gitu kan. Ya. Sama ya semoga makin terkenal, semakin laris gitu. Amin. Amin. kalau manfaatnya bagi saya ya bisa melatih bagaimana kita kerja sama timnya bisa lebih kompak lagi, terus komunikasinya bisa lebih kencang lagi, komunikasinya bisa lebih saling komunikasi lagi. Kemudian bagaimana juga bisa menambah bagaimana pengalaman saya
Kemudian untuk UMKM-nya semoga bisa berkembang lagi, yang dari rumah bisa pindah ke ruko. Udah itu saja saya. Oke, jadi itu aja manfaat bagi kami dan untuk UMKM-nya. Oke, sekian cerita dan pengalaman kami selama proyek UMKM ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasiku enak, juara langsung santai. Yang di luar itu yang biasanya kan konsul kan ke situ kan, jadi masuk ke sini. Awal mula tercipta usaha ini tuh dulu kakak waktu kuliah kan sedang mencari pekerjaan kan, karena masih susah dapet, akhirnya kakak terjunlah di bidang wirausaha. Waktu itu ibu tuh bikin nasi bakar kok enak gitu, akhirnya masnya punya ide buat terjun di wirausaha dan buka di Jogja. Aslinya masnya kan Wonosobo, cuman mas beranikan diri buat terjun wirausaha lah gitu, seperti itu. Kemudian apa keunggulan nasi bakar ini dibandingkan kompetitor lain? Kalau kakak nggak bisa nilai ya kalau keunggulan, cuman dari penilaian beberapa customer dan pelanggan, kakak juga pernah survei di beberapa tempat dan kompetitor juga kan, mereka bilang ini enak sih, enak dan murah juga. Tapi ini disclaimer kan, enak dan murah juga yang pasti beda lah. Kalau untuk kakak yang menilai itu kurang fair ya, mungkin customer yang menilai, seperti itu sih. Apa ada tantangan dalam menjalankan usaha ini? Itu pasti, karena kakak tuh bukanya kan di gang ya, gang sempit, jadi tantangannya juga tempat yang mungkin kurang strategis ya, pemasarannya juga agak sulit juga. Tapi untuk mengatasinya kakak target marketnya tuh merchant online ya, jadi jualannya tuh Shopfood, GrabFood ya, semacam itulah. Dan juga ada yang beberapa kantor juga pesen gitu. Apa saja varian menu yang tersedia? Untuk saat ini varian yang kakak sediakan tuh 4. Yang pertama isi ayam, sambal teri, terus nasi bakar campur. Nasi bakar campur tuh isinya orek tempe, sambal teri sama sambal telur asin. Terus yang keempat sambal cumi cabai hijau. Itu. Kalau kisaran harga? Oh iya, per menu tuh yang varian ayam ya itu 10.000, yang sambal teri itu 10.000, nasi bakar campur 13.000, nasi bakar sambal cumi hijau itu 15.000. Apa ada menu favorit atau bestseller? Bestsellernya tuh ayam, bestseller ayam. Cuman untuk akhir-akhir ini sih, itu kalau akhir-akhir ini yang kakak perhitungkan tuh lama-kelamaan balance ya, nggak mesti ayam, tapi kakak pikirannya ayam gitu loh, tapi akhirnya juga balance kok lakunya ya. Apa ada bahan utama dari proses khusus yang membuat nasi bakarnya berbeda? Mungkin Bahan utama, kalau ibu sih dulu belajar di YouTube ya, tapi kalau bahan utama paling nggak jauh beda sih dari di YouTube sih, cuman cara pengolahannya aja sih, cara masaknya udah gitu aja sih dek. Mungkin ada target pelanggan Untuk target pelanggan sih kakak dari berbagai kalangan kalau bisa ya, cuman kan ini
karena keterbatasan sumber daya juga ya pelan-pelan. Target pelanggan ya semua kalangan lah, terutama adik-adik mahasiswa juga, kantor dan lain sebagainya, wisatawan juga. Udah gitu. Bagaimana jam operasional? Kalau operasional kakak tuh sekitar sore jam sekitar jam 5 mendekati maghrib sampai jam 12 malam. Kira-kira dalam sehari bisa terjual berapa? Nggak tentu sih dek, kalau itu fluktuatif ya, kadang tuh satu hari laku 5, kadang 10, kadang 20, kadang satu hari pun nggak sama sekali, tapi kadang juga ada yang pesen 50. Nggak tentu juga sih, fluktuatif juga. Apakah usaha ini sudah memiliki media sosial? Kalau media sosial belum dek, belum. Karena ini juga tergolong baru ya, kakak tuh merintis 1 bulan lebih, nggak sampai 2 bulan, belum sampai, masih 1 bulan lebihan. Jadi kalau misalnya promosi biasanya dilakukan lewat mulut ke mulut atau lewat? Yes, mouth by mouth. Kadang kalau ada pesanan kantor nih, nah itu kesempatan buat promosi juga kan. Kadang biasanya satu kantor tuh pesen, nah tiba-tiba contoh lah toko komputer, mereka pesen gitu kan, nanti sebelahnya tuh ikut pesen gitulah, mouth by mouth. Apakah ada slogan atau tagline atau pesan khusus yang ingin disampaikan ke pelanggan? Pesan khusus nggak ada sih, tapi yang pasti kakak cuma berharap cobalah dulu, nanti kalian bisa nilai kok rasanya dan bisa dibedakan dengan yang lain gitu. Apa makanan ini terkait dengan suatu daerah atau budaya tertentu? Kakak belum pernah mensurvei sedalam itu ya dek, karena ini cuma ide yang spontan yang keluar dari ide kakak untuk wirausaha ya. Jadi kalau untuk survei sampai mendalam itu belum pernah sih kakak. Tapi yang pasti ini makanannya kan nasi bakar gitu kan, dibungkus daun pisang, jadi kesannya kan tradisional lah. Kalau dari khas daerah tertentu kakak belum tahu. Apa ada rencana promo atau event yang ingin diiklankan lewat di sini? Event? Lewat di sini. Sampai sekarang belum ada sih dek, karena kakak kan sekarang fokusnya kan promosi dulu ya. Jadi kalau mungkin saja kalau ada event yang cocok yang menawarkan untuk kakak ya mungkin saja bisa. Harapan dari adanya desain banner, poster atau Instagram? Harapan kakak? Dari adanya desain cetak atau? Oh iya, ya kalau tentu saja kalau ada desain banner dan poster lainnya ya tentu saja biar dilihat orang lah ya, itu jadikan visual, jadi nanti ada gambaran ketertarikan mungkin itu sih. Apa ada pesan atau ajakan yang ingin disampaikan kepada pelanggan? Oke baik, kalau untuk pelanggan ya, kalau ada rasa yang kurang atau tata cara pelayanan yang kurang memuaskan, silahkan langsung kritik. Kakak itu sangat terbuka dengan kritik. Makanya nasi bakar yang tercipta rasanya, ya nanti adik bisa cobalah, yang rasanya sampai sekarang itu berkah dari kritik customer dan pelanggan. Mungkin segitu saja wawancara dari kami. Terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon. Oke, terima kasih kembali. Ini glasses man. Pindahin. Yang pindahin kabarnya.
Oke, jadi teman-teman, awalnya kita itu pengen nyetak di tanggal 24 Oktober. Cuman karena pada hari itu tuh kebetulan nih lagi hujan, jadinya yang mau nyetak nih jadinya nggak bisa. Jadi kita ganti tanggalnya. Jadi tanggal 28 Oktober. Yang diwakilkan untuk mencetak adalah Safira dan Alif. Oke, jadi gimana ceritanya tuh Safira sama Alif? Siapa dulu nih? Oke, dari Alif dulu. Dari awalnya kan udah janjian habis Isya. Hari pertama itu kan bisa kan itu udah janjian. Nah, ternyata Safiranya ketiduran. Saya udah basah kuyup. Nungguin di dekat Alfamart. Nah, akhirnya diganti hari keduanya itu. Udah ketemuan, akhirnya ke percetakan. Udah konfirmasi, kirim file. Terus sambil ngecek dan akhirnya cuman masih ngeprint poster. Terus karena bannernya masih kurang uang juga, jadi akhirnya nyetak posternya dulu. Tahu dong kenapa ini posternya ada yang kecil sama ada yang besar, itu kenapa tuh Lip? Boleh diceritain? Jadi kenapa poster sama penanda jalannya itu besar kecil? Saya nggak tahu awalnya kenapa penanda jalannya bisa segede ini. Ini kesalahan dari yang desain. Katanya miskomunikasi. Ternyata pas dicetak itu A3, jadi besar banget. Itu. Oke, jadi awalnya kan kami baru mencetak untuk poster dan penanda jalan. Nah, di situ kami sudah menghabiskan uang sekitar 70.000 ya. Nah, di situ kami konfirmasi lagi ke Pak Yosep. Ini kami bakal nyetak X-banner juga. Nah, karena itu kami nyetak X-banner ini sebenarnya itu kemauan dari kelompok kami sendiri. Karena kalau kami rasa dari kelompok kami kalau cuma nyetak poster sama penanda jalan doang tuh kayak kurang gitu. Jadi pengen rasanya sambil nyetak banner. Nah, kemudian kami berdiskusi lagi dan diputuskan tetap untuk mencetak X-banner walaupun biaya yang dibutuhkan lebih lah. Nah, jadilah kami nyetak X-banner itu tanggal berapa sih? Ya sekitaran tanggal 29 kami mencetak X-banner. Nah, jadi deh sekarang. Habis itu besoknya kita konfirmasi ke Pak Yosep dan Alif dan Pak Yosep berfoto bersama. Nah, mungkin untuk ukuran X-banner sendiri ini kami ambil 100 cm dikali 160 cm dan 160 dikali 100 cm kan? Oh iya, 160 dikali 60 cm. Kemudian untuk bahannya apa tuh? Untuk X-banner ini ukurannya 160 kali 60, bahannya standar. Untuk penanda jalannya itu kertas A4, lalu posternya ukuran penanda jalannya ukuran A3, posternya A4, sama yang penanda Gojek itu 20 kali 20. Oke, mungkin segitu dulu dari kelompok kami. Ini mau di ini. Siap ya semuanya? Tagline-nya di ini ya. Kedai nasiku enak, juara, langsung santap.
Atas lagi, atas lagi. Nggak lagi. Atas lagi, atas lagi. Di atasnya di kafe tuh. Jadi gimana mas? Apa ini? Sana. Tipe ini loh kan ini tempelan kayak gini punya aku loh. Kayak kaca kayak gini kan. Kayak gini. Pasang aja. Ada pandangan nggak pasang mana? Ini soalnya pandangan lebih. Sisi ada nih. Ngiri nggak? Apa? Kedai nasiku. Enak juara langsung santap. Kan aku yang foto produk. Harusnya ya nanti pas bisa atau di mana? Nangkanin dulu. Itu speaking-nya dadakan jadi. Kamu belum ini? Belum. Dadakan soalnya kan. Action. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Mas Ipal tentang hasil desain kamu? Oke, hasil desain menurut saya cukup unik ya. Pasti kalian desain juga mengalami berbagai drama kan? Ya. Jadi kakak hargai itu dan kakak sangat berterima kasih mendesainkan banner untuk kakak juga, poster yang notabene kakak juga nggak berpikir sampai situ karena banner yang kakak pasang di UMKM kakak ini spontan ya, jadi kurang persiapan yang matang. Jadi terima kasih ya sama saya desain ini. Oke. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Mas Ipal selama usaha nasi go ini kita print? Perasaan saya cukup mengembirakan juga ya, karena kemarin juga pernah ada satu momen yang membuat kakak kaget juga kan, kakak nggak punya IG ya. Jadi itu ada customer yang katanya dia nemuin nasiku dari IG gitu. Oh, iya. Jadi kakak kan bingung kan, loh saya kan nggak punya, oh paling mikirnya anak-anak SMK. Oh ya. Jadi itu ada nilai positif juga ya. Jadi branding dari adik-adik ini sekalian. Jadi saya terima kasih dan menghargai, respected. Iya. Lanjut pertanyaan terakhir, apakah ada kesan-kesan dari Mas Ipal selama membranding usaha nasi go? Kesan pribadi atau bersama? Pribadi. Oh, iya. Kalau kesan pribadi untuk membranding,
lumayan ada tantangannya. Jadi karena minim modal dan minim relasi juga kan, jadi sebisa mungkin dengan sumber daya seadanya, ya itu menurut saya menarik dengan tantangan. Adakah pesan dari untuk kita? Pesannya oke, adik-adik sekalian, terima kasih ya udah kesini membranding usaha kakak, mendukung dan membuat poster atau banner itu sangat senang lah. Jadi saya kakak hargai itu semua. Baik, terima kasih Mas. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
DKV Gen 2 Admitius. Enak nggak Yan? Enggak kerupuk. Oke. Lip kamar ya. Iya. Review. Kita makan cabenya lah. Ini makan. Action. Kayak itu nasi teri itu. Mbak BTS ini mau digawe BTS no. Ini nyari apa ya? Saya yang juga BTS. Ya pakainya langsung. Ini udah sesuai ini kan. Shoot orang makan udah. Mau kemana kak? Mau kemana ini? Kok naik motor? Mau kemana? Pak motor sih pak ini ya Allah. Kalau main yang di kita saya main yang di Pak. Maskernya langi le. Sini tuh kak. Ini yang ayam. Kalian nggak mau? Nggak pedes. Action.